Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi sama aku Dewi Fortuna. Masuk ke pembahasan part 2 tentang sistem saraf. Selanjutnya ada sistem endokrin. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke kalian semua. Kalian udah pernah dengar belum apa itu sistem endokrin? Nah, sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Nah, kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain yang ada di tubuh manusia. Jadi, kelenjar endokrin ini merupakan hormon yang mengontrol aktivitas organ, sistem, atau kelenjar lain di bagian tubuh lain. Endokrin ini tentunya memiliki fungsi yang beda-beda dari mana kelenjar tersebut dihasilkan, yaitu sebagai penghasil hormon, mengontrol aktivitas, merangsang aktivitas, pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Selanjutnya ada karakteristik kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Nah, yang selanjutnya, kelenjar endokrin menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Dan masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya ada hormon metabolisme, ada yang dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin, dan ada juga yang bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Yang terakhir ada sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa non-hormon dalam darah, serta impuls saraf. Selanjutnya ini kita akan ngebahas tentang jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis. Letak lobus dari kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3, yaitu ada anterior, intermedier, dan posterior. Untuk anterior sendiri, salah satunya menghasilkan TSH yang berfungsi untuk mengendalikan sekresi hormon tiroksin. Kalau intermediate menghasilkan hormon melanosit yang berfungsi dalam berperan warna kehitaman pada kulit. Nah, untuk posterior menghasilkan ADH yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah dan mengatur pelepasan air dari ginjal. Nah, ada juga kelenjar tiroid nih. Untuk jenis kelenjar endokrin yang lainnya itu ada kelenjar tiroid untuk menghasilkan tiroksin yang berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme jaringan dan metabolisme glukosa dan kalsitonin. Fungsinya untuk menurunkan kadar ion kalsium dalam darah. Jenis kelenjar yang lain ada kelenjar paratiroid, yaitu untuk menghasilkan PTH yang berfungsi untuk mobilisasi ion Ca dari rangka dan merangsang absorpsi ion Ca dalam fosfor dari saluran pencernaan, serta membuat ginjal mengekskresi ion fosfor. Selanjutnya, jenis yang lain ada kelenjar adrenal. Letaknya terbagi menjadi 2, yaitu ada di medula adrenal yang menghasilkan hormon adrenalinnya yang berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Tadi yang kita pernah udah bahas di homeostasis tentang kontrol gula darah dan untuk meningkatkan laju dan detak jantung serta menyebabkan kontraksi otot penegak rambut atau yang bikin kita jadi gusbam atau merinding. Dan korteks adrenal menghasilkan hormon kortikoid, contohnya mineral kortikoid, yang dimana hormon ini berhubungan dengan retensi air melalui distribusi ion anorganik. Dan juga untuk meningkatkan reabsorpsi ion Na dan Cl- serta mengatur konsentrasi Na+ dan K+. Selanjutnya, jenis yang kelima ada kelenjar pankreas, yaitu menghasilkan hormon insulin yang disekresi oleh sel beta yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan meningkatkan penyerapan glukosa. Nah, untuk kegagalan sel serta dalam menyekresi insulin mengakibatkan diabetes mellitus. Ini kita juga udah bahas di hemostasis. Selanjutnya ada jenis yaitu jenis kelenjar endokrin yang lain yaitu ovarium. Salah satu contohnya untuk menghasilkan estrogen yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kelamin sekunder. Yang terakhir ada testis untuk menghasilkan hormon testosteron yang disekresi oleh sel Leydig
yang berfungsi untuk pemeliharaan tanda kelamin sekunder. Kita bakal ngebahas tentang perbedaan sistem endokrin dengan sistem saraf. Nah, untuk mekanisme transportnya, di sistem endokrin mensekresikan hormon yang ditransportkan ke dalam aliran darah. Sedangkan kalau di sistem saraf mensekresikan neurotransmitter yang dilepaskan langsung ke sel target mereka. Nah, kalau untuk kecepatan respon secara umum, sistem saraf merespon lebih cepat daripada sistem endokrin. Nah, untuk durasi responnya, umumnya sistem saraf mengaktifkan respon lebih cepat dan hanya selama potensial aksi dikirim ke target. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang mekanisme aksi hormon. Jadi mekanisme aksi hormon terbagi menjadi dua, yaitu aksi hormon larut lemak dan aksi hormon larut air. Untuk aksi hormon larut lemak terdiri atas hormon steroid dan tiroid dan nitric oxide. Yang dimana prosesnya yaitu molekul hormon larut lemak atau biasa disebut steroid berdifusi dari darah melalui membran sel ke dalam sel target. Selanjutnya, hormon akan masuk ke dalam nukleus dan hormon akan mengikat serta mengaktifasi reseptor yang terletak di sitosol atau nukleus yang akan membentuk kompleks reseptor hormon. Dan kemudian kompleks reseptor hormon mengikat ke situs spesifik pada DNA sel dan gen tertentu diaktifkan dan terekspresikan. Selanjutnya, ada aksi hormon larut air yang terdiri atas hormon amina, peptida, hormon protein, dan eikosanoid. Nah, untuk prosesnya ada molekul hormon larut air atau non-steroid yang berikatan dengan reseptor pada permukaan sel target. Kemudian, kompleks hormon reseptor mengaktifkan membran protein yang disebut protein G. Nah, protein G ini pada gilirannya akan mengaktifkan adenylate cyclase yang akan mengubah ATP menjadi CAM. CAM mengaktifasi protein kinase yang kemudian memfosforilisasi satu atau lebih sel protein. Protein terfosforilasi pada gilirannya menyebabkan reaksi yang menghasilkan respon fisiologi tubuh. Nah, untuk enzim fosfodiesterase mengaktifasi CAM sehingga respon sel dinonaktifkan, kecuali hormon baru yang akan mengikat reseptor dalam membran plasma. Sekian pembahasan tentang sistem endokrin. Semoga semua part yang udah kalian tonton bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.